Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali kita sekarang berjumpa kembali dengan Kiai Haji Lutfi Basori dalam acara Dialog Santri PIK bersama Kiai Haji Lutfi Basori. Pak Kiai, kita sekarang hidup di negara Indonesia. Tidak lepas dari yang namanya adat, istiadat, budaya, dan sebagainya. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali yang namanya adat, istiadat maupun budayanya. Pertanyaannya, menurut pandangan Islam, bagaimanakah hukumnya mengikuti adat istiadat? Pertanyaan tentang adat istiadat ya. Adat istiadat itu tentu di mana saja berada, jangankan di Indonesia, bahkan di negeri Arab ya. Zaman sekarang itu ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ada juga adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Mana-mana adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya boleh dalam Islam. Ya, maksudnya umat Islam boleh melakukan adat istiadat tersebut. Tapi mana saja ada adat istiadat kok bertentangan dengan ajaran syariat, maka hukumnya umat Islam tidak boleh melakukan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Saya contohkan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, sebut saja adat istiadat terkait dengan makanan misalnya. Di Indonesia ini ada banyak jenis makanannya. Kalau saya dari sekian banyak jenis makanan itu suka yang namanya beli dawet ayu. Itu dari Jawa Tengah, kalau tidak salah itu Jawa Barat itu ya. Tapi di Malang di beberapa tempat itu dijual ya. Tulisan di dawet ayu yang di gerobak itu. Saya suka beli. Maka kita lihat itu kan dawet ayu produk Indonesia, termasuk budaya makanan Indonesia. Saya suka. Kenapa? Karena dawet ayu ini dari segi isinya, ya ada dawetnya, ya kata orang Jawa Barat cendol mungkin ya. Ada cendolnya atau dawetnya. Terus kuahnya itu terbuat dari santan kelapa, dikasih gula, kan gitu. Itu semuanya tidak bertentangan dengan syariat. Enggak ada yang haram itu barang-barangnya dawet. Ya, halal, terbuat dari tepung, halal. Kemudian gulanya, gula merah, gula aren misalnya juga halal. Tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian santannya, kelapanya juga tidak bertentangan dengan syariat. Maka boleh, saya pun senang itu beli dawet ayu itu senang segala. Ya. Karena ke perut saya itu terasa adem, nyaman gitu. Sudah itu namanya adat istiadat. Tapi andai kata ini ada adat istiadat dalam masalah tadi itu makanan atau dawet ayu itu ternyata seperti ada kewajiban misalnya itu. Seperti ada kewajiban secara adat bahwa siapapun yang menjual dawet ayu misalnya harus telanjang misalnya. Ya, kan ada kan di budaya-budaya tertentu itu artinya telanjang itu membuka aurat. Ya, entah itu seperti suku pedalaman yang memang betul-betul telanjang hanya ditutupi bagian yang vital-vital saja. Atau tidak demikian, yang jualan ini misalnya wajib wanita yang tidak berjilbab, apalagi yang maaf ya telanjang dada misalnya, ya dah. Maka di situ ada kemungkaran. Kemungkaran yang semacam demikian tidak boleh. Kita mempunyai keluarga, ya kan ada
Kalau kita ya, kalau para santri ada ibu ya enggak. Kemudian kita bicara perempuan ini ya, ada kakak perempuan, ada adik perempuan. Ternyata mereka ini bekerja dalam penjualan dawet ayu misalnya, yang kebetulan ada adat yang diwajibkan oleh suatu instansi, siapapun yang jualan dawet ayu dari pihak wanita harus tidak berjilbab. Kedua harus telanjang dada, maksudnya dadanya kelihatan gini ya, telanjang dada. Kakinya harus pakai rok mini misalnya. Maka kita katakan ini adat penjualnya yang haram. Tak boleh diikuti. Jadi kalau keluarga kita ingin jualan dawet ayu yang model di adat seperti itu, gak boleh, haram jadinya. Paham ya? Itu menyikapi adat istiadat. Tapi alhamdulillah selama ini kan gitu kan, dawet ayu itu bebas yang jual, boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Loh kalau ada penjual dawet ayu, kalau laki-laki ya saya beli gitu aja, nggak usah mikir macam-macam kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau perempuan saya lihat dulu, kalau yang jualan itu menutup aurat, wah saya paling seneng ya misalnya pakai jilbab, pakai kabaya kan gitu kan. Ini berarti yang jualan ini ngerti. Bahkan juga ngerti hukum halal haram dan najis atau suci. Nah, ada masalah. Ini adat istiadat yang diperkenankan dalam Islam. Karena apa? Secara materinya dawet tadi, dawet ayu itu enggak ada yang bertentangan dengan syariat. Enggak ada barang haram. Boleh-boleh saja. Ya enggak? Kemudian enggak ada adat istiadat yang mengikat harus begini-begini sampai menentang syariat kan enggak ada. Maka di sini hukumnya menjadi boleh. Begitu. Kemudian Pak Kiai, apakah ada adat atau istiadat NU di Indonesia yang sekarang ini bertentangan dengan syariat Pak Kiai? Kalau tanya adat istiadat NU yang asli, yang diajarkan oleh para pendiri NU itu enggak ada. Mereka mendirikan NU itu dengan mengikuti adat istiadat, bahkan menciptakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang asli, itu yang saya ikuti dan juga menganjurkan seluruh warga NU untuk mengikuti. Tapi ada orang liberal yang menyusup dalam tubuh NU membuat adat istiadat baru. Lah kalau adat istiadat barunya ini ada yang bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya adat yang terbaru, adatnya orang liberal yang menyusup ke dalam NU yaitu kalau Natalan itu mereka ikut Natalan. Bahkan juga ikut qasidah rebana dibawa ke gereja. Ini mulai mengadat ini ya. Ini wajib ditolak. Itu enggak boleh diikuti, haram. Bahkan naudzubillah min dzalik di dalam kaidah ya, kaidah akidah, ini masalah akidah ya. Orang yang ridho terhadap kesyirikan yang dilakukan di dalam gereja, maka hukumnya sama dengan orang musyrik. Jadi kalau kita melihat ada penyembahan, misalnya ya, di suatu tempat ada orang menyembah batu, itu kan musyrik kan. Kemudian kita datang ke situ tanpa ingkar, apalagi memberi makan gitu ya. Oh, Pak, saman lagi ngapain gitu ya. Oh, saya lagi menyembah Tuhan saya misalnya. Mana Tuhan Bapak? Ini batu besar Tuhan saya. Kemudian kita bilang, ya sudah biar Bapak lebih khusyuk, ini saya kasih makan ya. Kalau kepanasan saya pinjami payung gitu ya. Walaupun kitanya tidak ikut menyembah batu, tapi hukumnya sama. Kita ini menyokong kemusyrikan, maka dihukumi dalam Islam sama dengan musyrik. Itu. Nah kalau misalnya datang ke gereja dengan senang-senang, dengan terbangan, dengan qasidah-qasidah, kolaborasi dengan kidung-kidung gereja. Ya, dan kidung gereja itu adalah salah satu penyembahan kepada Tuhannya yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Maka adatnya orang liberal yang masuk di gereja atas nama NU ini musyrik. Adat yang haram diikuti. Ya, enggak boleh. Pelakunya ini haram, enggak boleh. Jelas ya? Itu.
Tapi apakah itu adat NU? Bukan, itu selundupan, bukan adat NU. Ya, itu adatnya orang liberal yang kemudian menyusup di dalam organisasi NU, akhirnya dianggap oleh media sebagai adatnya NU, padahal tidak demikian. NU yang benar, NU yang lurus itu tidak akan mengikuti seperti acara-acara gereja. Karena apa? Kita ini sudah toleran terhadap orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu ya. Di Indonesia kita umat Islam sudah toleran sekali. Apa itu? Kita tidak pernah mengganggu ritual mereka. Bila mana dilakukan secara resmi. Maksudnya legal. Nah, kalau misalnya ada gereja legal, ya, vihara legal. Sudah ada surat dan segala macam dari pemerintah. Maka umat Islam kan tidak bergejolak. Dan kalaupun mereka melakukan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka, umat Islam biasa saja. Itu sudah toleransi sangat tinggi. Kenapa? Karena kita umat Islam ini penduduk mayoritas di negeri ini, di Indonesia. Sudah kita tidak mengganggu, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Perlu diapresiasi. Bukan lantas ditambah-tambah gitu ya. Wah, biar kita toleransi. Kita akan mengadakan qosidah-qosidah, nyumbang lagu untuk Natalan misalnya. Ini ngaco namanya. Ini pekerjaan anak-anak liberal yang pasti hukumnya adalah sama dengan kesyirikan menurut kaidah Islam dengan orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Begitu. Termasuk budaya NU ialah tahlil beberapa hari pasca wafatnya seseorang. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya? Baik, ini tahlil sebagai adat istiadat NU. Sebenarnya bukan milik NU ya, milik Ahlussunnah wal Jamaah. Atau kalau kita singkat dengan Aswaja. Tapi kalau kita bicara di Indonesia bolehlah dikatakan adat NU ya. Tapi Aswaja di Indonesia ini bukan ormas NU saja ya, perlu dipahami. Ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, ya ada FPI, dan masih banyak. Itu adalah ormas-ormas Ahlussunnah wal Jamaah yang melaksanakan juga seperti NU ya. Itu tahlilan bagi keluarga yang sudah meninggal dunia. Kalau di India juga enggak ada NU, tapi tahlilan ada. Di Malaysia enggak ada NU, tapi tahlilan ada. Di negara-negara Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah yang melakukan tahlilan, yaitu membacakan doa-doa dengan versi sendiri-sendiri ya. Ini juga namanya tahlilan istilahnya. Maka gimana kita menyikapi? Pertama, tahlilan itu sebenarnya nama tahlilan itu diambil dari kalimat at-tahlilu adalah lafaz la ilaha illallah. Ma huwa tahlil? At-tahlilu huwa lafdu la ilaha illallah. Apa itu tahlil? Tahlil adalah melafadzkan atau lafaz la ilaha illallah. Ya, jadi kalau ada orang anti tahlilan dengan hakikatnya nama tahlilan itu berarti anti la ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Hanya saja kalimat tahlilan itu oleh orang Indonesia dan juga oleh orang-orang Nusantara dibuat untuk sebuah nama bagi orang yang membaca Yasin. Namun untuk warga Aswaja yang di Nusantara itu menggunakan istilah tahlilan untuk apa? Untuk bacaan Yasin bagi mayit dari keluarganya. Itu. Lah baca Yasin ini perintah atau tidak? Oh ini perintah. Nabi yang mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya. Ini ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud ada. Ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Artinya bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Lah setelah baca Yasin ternyata orang kita ini merasa kalau baca Yasin saja kok sebentar selesai gitu ya. Kemudian ditambahi. Ayo kita baca la ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Kebiasaannya justru berapa membacanya? 33. Karena agak lama itu. Ya. Kemudian ada lagi bacaan-bacaan. Bacaan sholawat itu ada di situ. Bacaan subhanallah juga ada. Ya dah. Nah, setelah itu kemudian ada pengajian. Beberapa tempat kalau tahlilan dikasih pengajian. Kan begitu. Loh, lisannya orang Melayu melihat acara ini ada yasin, ada tahlil, ya, ada sholawat, ada tausiah. Maka secara ringkas karena baca la ilaha illallahnya ini banyak. Bahkan mungkin ada yang sampai 100 ya. Akhirnya mulailah orang itu menamakan ini adalah acara tahlilan. Paham? Ya ringan saja, orang Indonesia itu ringan. Orang Nusantara juga ringan. Ya, masih banyak kalau kita kaji masalah ini ya. Kalau saya di Jawa ini ada kue namanya lepet. Ada kue namanya lepet. Kalau tanya apa itu lepet? Maka lepet itu adalah kue yang terbuat dari beras ketan. Kan gitu ya. Kemudian dikasih kacang, dikasih santan. Gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang diikat begitu. Kemudian direbus. Jadilah lepet. Jadi apa? Lepet. Tahu nggak kalian lepet itu dari bahasa apa? Bahasa Arab itu. Jadi orang dulu ngajari itu dari kalimat laffa yalufu laffatan. Laffa itu mengikat atau putar begini, diputar. Laffa. Lama-lama apa? Laffatan. Oh lafatan. Lafat jadinya. Itu orang kita. Jadi nggak salah orang memberi nama itu lepet nggak salah. Tapi kalau asli bahasanya ini adalah kalimat laffa yalufu laffatan lufufan. Paham? Laffa yalufu lufufan atau laffatan bisa. Jadi lepet. Nah inilah lisan kita. Ya. Orang kita apalagi orang Jawa. Itu memanggil ada orang namanya Mustafa. Mengikuti nama Rasulullah SAW. Itu kalau orang Jawa bisa dipanggil Pak Mustopo. Itulah lisan kita, orang-orang tua kita. Gak masalah. Demikian juga yasinan, kemudian baca tahlil, baca sholawat, ada tausiah agama. Akhirnya yang dominan dikatakan tahlilan. Ya cari tahlilan di dalam Al-Quran maupun hadis kalimat tahlilan yang gak ada. Ya. Tapi kalau baca yasin untuk mayitmu karena aslinya adalah baca yasin. Mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat yasin untuk mayit kalian. Kalau pertanyaan tadi itu bagaimana ini mengikuti adat mana ini? Adat talian hari pertama, ya kedua, ketiga, keempat, kelima. Pertanyaannya mudah. Jawabannya juga sangat mudah ini. Saya tanya ini ya. Tolong dijawab pakai mic ya. Biar dengar semuanya ya. Pegang mic-nya dulu. Yang namanya mayit ini. Orang hidup kemudian dicabut nyawanya. Seret. Mayit apa bukan? Mayit. Jam pertama mayit. Belum dikubur. Kenapa? Masih menunggu keluarganya. Akhirnya ada petugas yang memandikan. Kan pertama tadi kan ya. Menit pertama mayit namanya. Kan menunggu ini kan. Menunggu petugas. Biasanya sampai 3 jam 4 jam. Tatkala sudah dimandikan. Namanya mayit atau bukan mayit? Tetap mayit. Tetap mayit. Sudah. Akhirnya nunggu penguburan. Disepakatilah. Misalnya ini meninggalnya itu sore ya. Berarti umumnya disepakati besok pagi gitu ya. Besok pagi setelah disolati dan segala macam. Diangkat keranda berangkat ke makam kuburan. Tatkala di dalam keranda ini mayit atau bukan mayit? Mayit ya. Baik, jadi mulai menit pertama jam-jam sekian sampai sehari namanya mayit. Sudah dimasukkan dalam kuburan, sudah selesai, orang-orang pulang.
Terus ada yang ziarah 1, melihatnya saya belum ziarah, belum baca doa. Lah yang di dalam kubur ini mayit atau bukan mayit? Masih mayit. Masih mayit ya. Dalam 3 hari akan datang, ada lagi keluarganya yang mana ini kuburan saudara saya. Nah setelah 3 hari mayit atau bukan mayit? Mayit. Mayit. Setahun kemudian, sudah lama kita datang ke kuburan. Ya dah. Itu yang dalam kuburan mayit atau orang hidup, kasarannya begitu. Apa? Tetap mayit. Tetap mayit. Nabi ringkas kok. Nabi cuman ringkas, simpel Nabi itu. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Enggak ngatur berapa hari, enggak ngatur Nabi itu. Bebas-bebas saja. Kamu mau baca Yasin sehari setelah mayit itu dimakamkan boleh. Ya, mau 3 hari boleh, namanya tetap mayit. Mau 7 hari boleh, mau 40 hari boleh. Ya dah, mau 100 hari boleh, mau 1000 hari boleh. Kalau ada yang tanya, itu dalilnya dari mana? 1000 hari dan segala macam. Pertanyaan kita kebalik, apakah ada larangan dalam Islam? Kita baca la ilaha illallah dan baca Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ada larangan enggak dalam Islam? Enggak ada. Bebas-bebas saja. Itu yang dikatakan 40 hari, 100 hari. Itu kan mengundang tetangga kanan kiri. Kalau kita tahlilan. Kalau kita sebagai anak yang birrul walidain. Itu tahlilannya setiap hari. Ya minimal setiap malam Jumat. Ingat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ternyata tahlilan itu tidak terbatasi oleh hari-hari itu. Yang membatasi itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Siapa yang larang? Enggak ada yang larang. Al-Quran tidak melarang, Nabi Muhammad tidak melarang, atau hadis tidak melarang, para ulama salaf tidak melarang. Yang melarang cuma Wahabi saja kok. Ini tidak masalah kita, lanjut aja. Ya dah, biarkan Wahabi menggonggong, tahlilan tetap berjalan. Begitu ya. Baik. Kemudian Pak Kiai, bagaimana hukum membakar kemenyan dalam syariat Islam Pak Kiai? Kemenyan itu termasuk dari istilah tatoyub, dari atibu, harum, ya. Atibu atatoyub itu berharum-haruman. Atatoyub itu boleh dengan minyak wangi, ya etir, ya. Boleh juga dengan luban itu yaitu kemenyan, ya, boleh. Jadi istilahnya kanan Nabi SAW yuhibbut tatoyub. Nabi SAW itu senang berwangi-wangian. Senang berwangi-wangian. Terserah dari apa saja. Mau menggunakan wangi-wangian tatoyub dari bunga mawar. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ya, mau menggunakan wangi-wangian dari etir. Apa etir? Minyak wangi itu ya. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Sunnah, tetap sunnah. Mau wangi-wangian bakar kemenyan. Asalkan wangi ya. Dan tujuannya tatoyub. Berwangi-wangian maka hukumnya boleh. Mau dengan gahru dibakar kan, kayu gahru kan harum kan ruangan. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Nah, itu namanya tatoyub. Dan Nabi SAW yuhibbut tatoyub, senang dengan harum-haruman. Yang enggak boleh itu kalau ada orang bakar kemenyan tujuannya untuk ritual menyembah makhluk halus, itu enggak boleh. Ya, tapi asli membakar kemenyan itu boleh. Tatoyub, sunnah. Nah, ada orang menyalahgunakan kemenyan. Nah, ini yang enggak boleh. Gimana menyalahgunakan kemenyan? Ada kalanya untuk ilmu perdukunan. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Ya enggak? Mengadakan ritual-ritual memanggil jin. Ya, untuk kekuatan dan lain sebagainya. Ya, dengan kemenyan. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Menggunakan kemenyan untuk membunuh orang. Loh, gimana itu kemenyan untuk membunuh orang? Tapi hukumnya boleh enggak menggunakan kemenyan untuk membunuh orang? Enggak boleh. Ya enggak? Gimana prakteknya? Ya ada orang ditangkap, dikasih makanan kemenyan, segini dimasukkan ke mulutnya, akhirnya mati orang tersebut ya. Boleh apa enggak boleh? Ya enggak boleh. Itu namanya menyalahgunakan penggunaan kemenyan. Tapi kemenyan sendiri itu enggak masalah kok, bukan barang yang haram. Hanya penggunaannya di mana begitu. Kalau penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat maka boleh.
Kalau penggunaan bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Sekarang tadi tahlilan misalnya. Bertentangan dengan syariat enggak menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Enggak. Gimana kalau kita bikin tahlilan kemudian membuat kemenyan? Ya deh. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Karena enggak ada suatu ritual yang salah. Begitu. Tapi kalau misalnya bikin sesaji untuk Nyai Roro Kidul misalnya. Boleh enggak kita membuat kemenyan tadi itu? Enggak boleh. Karena apa? Ada ritual yang diharamkan dalam syariat. Begitu cara memperlakukan kemenyan. Jelas? Baik. Pak Kiai, yang namanya pernikahan itu kan di negara manapun, di daerah manapun kan berbeda-beda adatnya. Terus bagaimana pandangan Kiai tentang adat pernikahan di Indonesia dalam pandangan Islam? Pernikahan ya, adat pernikahan memang macam-macam ya. Pakaian bagi wanita yang menikah atau mempelai putri juga macam-macam ya. Dan juga resepsi, menggunakan resepsi itu ya. Itu macam-macam. Indonesia ini luar biasa, kaya akan adat istiadat. Sebenarnya sangat mudah untuk membatasi itu. Kalau di dalam ritual pernikahan termasuk juga resepsinya, itu kok pelaku atau juga keluarga ya, keluarga mempelai dan juga panitia CO-nya itu ngerti syariat. Biasanya ini dalam kegiatan pernikahan mulai dari akad nikah sampai resepsi, itu akad nikah juga banyak itu ya. Ada yang namanya midat atau lamaran ya. Kemudian ada yang namanya serah terima, ada yang namanya akad nikah, ada juga pemeriksaan oleh KUA gitu ya. Setelah itu ada namanya resepsi gitu ya. Tadi ada sebelumnya itu ada yang kunjungan balik dan lain sebagainya ya. Selagi CO-nya atau panitianya atau keluarga mempelai baik laki-laki maupun perempuan itu mengerti tata cara syariat, insya Allah adat apapun yang dilakukan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, apa itu mengerti syariat? Utamanya dalam pernikahan adalah menjaga aurat. Baik aurat laki-laki maupun aurat wanita. Sudah? Yang kedua, caranya itu jangan sampai melanggar syariat dalam masalah ikhtilat. Campur aduk. Ya, kalau kita bisa khususnya dengan masyarakat luar ya. Kalau dalam keluarga, biasa kita ini berkeluarga ya dah. Campur aduk dengan keluarga kan biasa gitu ya. Bergaul dengan keluarga kan biasa. Tapi dengan orang luar misalnya, itu harus dibatasi tempatnya. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, gedungnya terpisah. Ya dah. Waktu akad juga berbeda. Alhamdulillah, saya pribadi waktu ngakatkan putri saya ya. Itu akadnya kita mengundang laki semuanya. Sedangkan resepsinya kita beri nama tasyakuran, itu kita mengundang perempuan semuanya. Gitu. Sehingga tidak terjadi ikhtilat, campur aduk. Ya begitu. Adapun kalau bibi kita datang namanya bibi. Ya dah, paman kita datang namanya paman. Kan gitu kan. Nah itu dalam keluarga kita. Itu tidak masuk dalam hitungan acara pernikahan yang resmi. Mereka datang karena menghormati, oh keponakan saya lagi mantu, oh cucu saya menikah. Itu lumrah kan? Ya, sangat lumrah begitu. Tapi kalau tadi dikatakan adat istiadat dalam pernikahan, begitu. Pakaian model apapun bagi wanita, ya. Maaf misalnya ini, ada satu pakaian yang terpaksa depannya ini terbuka dadanya. Itu kalau muslimah yang pandai, ya dah, caranya dia pakai kaos dalam yang tebal dulu sebelum menggunakan pakaian kemanten. Begitu. Ya, kalau dirias bagaimana? Ya dirias, tidak apa-apa dirias. Tapi pakai jilbab atau pakai kerpos sedemikian rupa, sehingga tatkala dirias nanti rambutnya tidak kelihatan. Ya mengatur begitu.
Jadi harus ada deal-deal antara yang dirias dengan yang merias. Loh kok bisa? Iya kok. Wong kita ngundang perias itu kita bayar kok. Maka dia juga harus ikut aturan kita. Pak, Bu, kalau Anda merias putri saya ada syarat. Saya mau bayar asalkan apa? Bapak atau Ibu, pastinya Bapak di sini direkturnya misalnya. Bisa merias putri saya yang tidak membuka aurat. Jangan sampai aurat putri saya yang dirias ini kemudian kelihatan oleh orang laki-laki menjadi haram. Begitu kita, ya dah. Saya kan bayar, nggak gratis kan. Nah saya bayar ya harus ada aturan. Terserah dirias model apa sesuai dengan yang Bapak sodorkan. Misalnya ada apa tempat penyewaan itu ya rias. Begini atau ibu-ibu. Terserah ibu-ibu meriasnya bagaimana. Asalkan aturannya satu dari saya. Misalnya berapa? Merias berapa? Sebut saja 5 juta misalnya. Saya mau bayar 5 juta asalkan tata cara riasnya tidak keluar dari syariat. Maksudnya apa? Jangan putri saya ini nanti ada bagian-bagian yang bisa dilihat laki-laki yang itu adalah aurat. Nah, aurat perempuan kan gitu kan. Itu kan ada 2 pendapat. Pertama adalah jami'u badaniha, semua badannya ya tanpa terkecuali itu aurat wanita. Itu pendapat pertama. Kuat enggak? Ya kuat. Maka itu ada wanita-wanita kita pakai cadar. Benar nih itu? Sangat benar. Karena apa? Dengan cadar itu maka bisa menutup semua auratnya. Termasuk wajah dan telapak tangan yang bisa ditutupi orang-orang yang memang senang dengan bercadar. Kadang-kadang juga menggunakan kaos tangan. Itu bagus. Sangat bagus. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa aurat wanita itu adalah jami'u badaniha. Semua badannya. Illal wajhi wal kaffi, kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kemanten, ya kemanten yang dirias dengan terbuka wajahnya itu masih sesuai dengan syariat. Karena ada pendapat mengatakan apa? Aurat wanita itu adalah jami'u badaniya, seluruh badannya illal wajhi, kecuali wajah, wal kaffi dan telapak tangan. Ini pendapat yang diikuti banyak mayoritas ulama-ulama di Indonesia atau di Nusantara ini ya. Maka banyak yang tidak bercadar. Boleh apa tidak boleh? Boleh mengikuti pendapat ini. Begitu maksudnya ya. Jadi kalau masalah rias wanita harus tertutup auratnya. Begitu ya. Dirias boleh tertutup auratnya. Aurat paling vital di dalam dunia rias itu adalah semua badannya kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Begitu, ini pila-pila. Ya, kemudian bagaimana adat istiadat 2 mempelai di kuade, nah, gitu. Ya, kalau saya alhamdulillah beberapa juga orang yang tidak saya saja ya banyak. Itu cara memasang kuade itu dibatasi, sangat dibatasi. Pertama, kita bikin kuade itu bukan 1, minimal 2. Kuade dalam rumah, ini untuk khusus keluarga. Ya kalau dalam rumah ya sudah kan bebas kan ya ini ada mahrumnya kan gitu kan ya ada saudara-saudaranya kan begitu ya sudah duduk berdua kemanten ini. Jadi mempelai ini kasarannya ditonton oleh keluarga saja. Boleh apa tidak boleh? Ya boleh. Wong kita setiap saat juga ketemu keluarga ya dah. Sudah paham? Ya ada bibi, ada paman, ada keponakan ya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kuade pada resepsi. Dan resepsi itu hanya ngundang wanita-wanita saja. Kenapa? Ya karena akadnya sudah ngundang bapak-bapak, yang laki-laki diundang pada saat akad. Itu begitu mestinya. Jadi yang benar, ya, yang benar menurut pandangan saya paling enggak. Akad itu dihadiri oleh laki-laki saja. Resepsi dihadiri oleh wanita saja. Kemudian waktu di resepsi itulah ada kuade yang didudukkan berdua. Hanya sekedar sebagai iklan, laporan kepada masyarakat. Oh ini loh menantu saya baru. Jadi kalau ini menantu saya masuk rumah saya, ketemu putri saya, itu sudah resmi. Jangan dibuat fitnah. Begitu. Kenapa sih kita perlu akad dihadiri oleh orang banyak?
Kenapa sih perlu resepsi? Agar tidak terjadi fitnah di masyarakat. Oh, itu goncengan malam hari, belum akad kok goncengan malam hari kan gitu. Ya dah, fitnah. Maka perlu ada akdun nikah disaksikan oleh orang banyak, ngundang misalnya. Itu sunnah. Iklan namanya, iklan. Demikian juga resepsi. Loh, kalau sudah akadnya diketahui oleh misalnya ngundang 100 orang laki-laki kan cukup banyak ini. Ya, kemudian resepsinya khusus ibu-ibu ngundang 100 kan cukup banyak. Insya Allah nggak jadi fitnah. Cuman perlu ibu-ibu itu tahu. Loh, suaminya anakmu itu yang mana orangnya? Maka dipamerkanlah. Ini loh suaminya anakku, ditaruh di kuade. Tapi nggak perlu lama-lama, 5 menit cukup. Yang penting, oh itu tak orangnya. Jadi kalau dia ini nanti lewat kampung malam hari, berarti pulang ke rumah mertuanya. Ini bukan orang nakal, bukan maling, bukan ya dah. Paham? Bukan mau pacaran. Nah itu istrinya ada kok. Ah gitu. Ini sunnahnya. Nah kalau ada semacam itu bisa dijaga oleh yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Ya keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan. Ya aman, tidak masalah. Ya, begini kurang lebih ya. Begini Pak Kiai, berbicara masalah mayit, apakah arwah keluarga kita yang sudah meninggal akan balik ke rumah setiap hari Jumat Pak Kiai? Ada riwayat semacam itu bahwa keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu kalau malam Jumat itu bisa menengok keluarganya yang masih hidup. Tapi bukan berarti tampak dan bukan berarti bisa diajak dialog. Bukan berarti lapar minta makan disuguhi makanan, tidak begitu. Karena apa? Roh ini roh kalau baik atau rohnya orang soleh itu kan sudah mendapatkan kenikmatan kubur. Orang yang baik meninggal dunia, ya orang baik, orang soleh. Maka rohnya itu setelah ditanya marrobuka dan seterusnya aman, nggak disiksa. Nah, itu bisa berziarah satu roh dengan roh yang lainnya. Maka dikatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah junudun, suatu kesatuan mujannadah yang selalu menyatu. Gitu, ya. Junud itu kan tentara itu ya, selalu menyatu atau satu pasukan. Namanya satu pasukan kan menyatu. Ya. Kalau ada roh baik, jadi orang yang baik, maka akan berkumpul dengan roh-roh yang baik-baik juga. Sedangkan rohnya orang jahat, ya. Mereka akan dikumpulkan dengan rohnya orang jahat. Karena dia jahat, tidak sempat dia pergi kemana-mana, disiksa di kuburan. Rohnya itu disiksa di kuburannya, diikat, yang dibakar, yang digobang, yang segala macam. Tidak sempat dia. Tapi rohnya orang baik, setelah ditanya, sudah diberi kenikmatan. Lah itu oleh Allah SWT mereka diperkenankan untuk ziarah antar mereka ketemu. Dari salah satu dari kenikmatan alam kubur, maka roh tersebut bisa melihat keluarganya. Ya, termasuk juga dalam hadis-hadis diterangkan, kalau kita sebagai anak yang patuh pada orang tua, birrul walidain, ya. Kalau kedua orang tua kita meninggal dunia, seperti ayah saya dan ibu saya kan wafat sudah. Tatkala kita ini datang ke tempat kuburan orang tua, itu kalau di dalam hadisnya itu diterangkan, kita waktu jalan misalnya kita menaiki jembatan gitu ya. Itu orang tua kita dalam kuburan tahu, oh anakku sekarang datang ke sini. Tahu. Paham ya? Nah, kalau orang tua yang dalam kuburan itu tahu kehadiran kita, kan gitu kan, mereka paham tapi hidup di alam mereka. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka mereka bisa menjawab, waalaikumsalam. Hanya kita yang hidup tidak dengar. Alhamdulillah kita itu tidak dengar. Alhamdulillah. Kalau kita pergi ke kuburan, walaupun orang tua kita, ya kita ziarah ke situ, kemudian kita ini mengucapkan salam, assalamualaikum, wahai abah misalnya. Terus ada jawaban, waalaikumsalam gitu. Lari kita. Betul? Lari kita ya. Kamu gimana sama orang tuamu? Iya, ini kan kuburan ya, agak angker-angker gimana gitu kan gitu ya. Lari kita ya. Alhamdulillah kita tidak mendengarkan jawaban mereka, tapi mereka itu menjawab.
menurut hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu roh yang sudah di alam barzah itu mampu untuk berziarah melihat rumah dari keluarganya yang hidup. Cuman kita tidak diberita. Terus apakah perlu kita menyediakan minuman kesukaannya? Ya dah, kadang membuatkan kopi, kadang membuatkan nasi goreng yang asalnya dulu hidupnya merokok di dunia, kemudian kita beli rokok. Ya enggak lah, itu bid'ah itu. Ya enggak boleh itu ya. Tapi kita yakin mereka itu tahu kalau kita berbuat baik, mereka akan senang. Kalau kita berbuat tidak baik, mereka akan sedih. Itu biasanya malam Jumat. Dan itu malam Jumat kita disunahkan apa? Karena itu setiap malam Jumat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kita untuk apa? Baca Yasin, ya, Iqra'u Yasin ala mau takum. Tatkala mereka hadir di tempat kita, mereka senang. Kan begitu kan? Itu maksudnya. Ya, kita sedekah. Kalau ada pengajian, kita pengajian. Seperti pengajian pagi hari ini gitu. Itu roh tahu, ayah kita tahu. Oh, fulan yang sudah meninggal maksudnya. Ibu kita yang sudah meninggal, kakek kita yang sudah meninggal. Tahu, oh anakku sekarang hadir pengajian. Ya, oh cucuku sekarang hadir pengajian. Tahu mereka. Cuman kitanya yang hidup tidak tahu. Gitu, paham ya? Mengenai ziarah kubur Pak Kiai, bagaimanakah hukum membaca Al-Quran di kuburan? Ya membaca Al-Quran di kuburan ya boleh-boleh saja. Ya banyak kok dalilnya. Membaca Al-Quran di kuburan itu banyak dalilnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu juga banyak berwasiat kalau aku mati maka bacakan surat Al-Fatihah pada kuburanku. Bacakan ayat kursi di kuburanku ada juga. Bacakan akhir dari surat Al-Baqarah di kuburanku. Itu boleh dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi bukan hal yang bid'ah itu. Konon Sayyidina Ahmad bin Hambal suatu saat beliau ke kuburan. Kemudian beliau melihat ada seorang laki-laki ya. Nah, itu baca Al-Quran. Laki-laki ini buta. Baca Al-Quran di kuburan. Kemudian dilarang. Jangan baca Al-Quran di kuburan. Ya, itu enggak ada dalilnya. Kemudian ada kawannya Imam Ahmad bin Hambal. Itu mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hambal, ada riwayat yang mengatakan bahwa baca Al-Quran di kuburan itu boleh. Ini tertera dalam kitab Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, namanya Tahqiqul Amal. Ya, sudah. Akhirnya beliau melihat karena yang memberitahu ini orang thiqah itu kuat. Maka beliau mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu balik lagi. Kamu beritahu kepada orang yang buta itu agar melanjutkan bacaan Al-Quran di kuburan begitu. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hambal ada tertera di dalam buku yang ditulis oleh guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ada. Artinya kita warga Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengharamkan dan boleh-boleh saja baca Al-Quran di kuburan di mana saja. Yang tidak boleh itu adalah baca Al-Quran di tempat yang jorok semacam WC gitu ya. Toilet itu tidak boleh ya. Atau tempat kemaksiatan. Misalnya ada tempat perjudian. Perjudian di situ memang sudah resmi perjudiannya tidak bisa tidak bisa dibongkar, maka kita tidak boleh karena membaca Al-Quran di situ masuk penghinaan. Ya, dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran itu harus di tempat-tempat yang terhormat begitu. Ya. Nah, termasuk tempat terhormat adalah makam kuburan. Kalau kita datang kepada makam pekuburan, itu kan disunahkan untuk membaca salam kan? Salam khusus. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabikuna wa nahnu bikum lahikun insyaallah aminin salimin ghanimin dan seterusnya. Banyak baca-bacaan ya. Itu artinya kita dianjurkan untuk baca doa di tempat yang baik. Maka di antara dari baca doa itu boleh kita mengganti dengan bacaan Al-Quran. Begitulah, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbicara masalah pernikahan Mbak Kiai, apakah harus mengikuti tradisi dalam pernikahan sesuai bulan Wage, Kliwon, Paing, dan semisalnya Pak Kiai? Kalau hitung-hitungan tanggal ya,
Itu tidak wajib diikuti. Kalau mau mengikuti boleh, tidak salah. Tapi jangan kaku-kaku lah. Kalau tidak ini tidak boleh, jangan begitu. Karena dalam syariat itu tidak harus mengikuti perhitungan-perhitungan wage, pon, kliwon dan seterusnya. Tidak. Ya, alhamdulillah saya ini mengakarkan putri saya bukan mengikuti wage, pon, kliwon dan seterusnya, tidak. Tapi saya tepatkan ingin tabarukan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Maka saya akadkan tepat pada saat peringatan Maulid Nabi. Saya tidak perlu menghitung putri saya namanya siapa, hitungannya berapa, calon suaminya namanya siapa, hitungannya berapa. Nanti kalau hitungan itu gak pas tanggal 12 Rabiul Awal, rugi saya malah. Karena saya ingin mengakadkan putri saya itu di waktu yang sangat barokah dalam keyakinan saya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kemarin tepat tanggal 12 Rabiul Awal saya akadkan, kan begitu. Tanpa harus mengikuti tradisi-tradisi Jawa yang pon, kliwon, wage, legi. Nah, tapi kalau misalnya ada orang mengikuti adat itu juga tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Cuman kalau ada orang fanatik dengan hitungan itu, pon, kliwon dan hitung-hitungan, sampai menggagalkan pernikahan. Misalnya calon mempelai laki-laki, namanya Ahmad. Calon mempelai wanita, misalnya namanya Zainab. Ternyata menurut hitungan Jawa, gak cocok antara Ahmad dengan Zainab. Menurut hitungan Jawa. Kalau gitu gak boleh nih Ahmad menikah dengan Zainab. Padahal Ahmad sudah melamar, sudah diterima, akhirnya dibatalkan. Sudah, kita tidak perlu mengakadkan Zainab dengan Ahmad. Haram demikian ini. Gak boleh. Karena apa? Karena urusan menikah ini sunnah. Sedangkan hitungan Jawa yang itu nggak ada sunnahnya, itu adat. Kalau mau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh. Begitu. Ya, kalau saya andai kata terjadi perbedaan antara hitungan Jawa ya dengan kesunahan pernikahan, apalagi sudah diminta, sudah diurus, tinggal melakukannya, maka hitungan Jawa yang harus dikalahkan. Tidak boleh dimenangkan, begitu. Apakah tidak berisiko? Insya Allah tidak berisiko karena kita sudah istikharah, hasilnya baik. Ya enggak? Dari pihak Ahmad, calon mempelai laki-laki ini istikharah, hasilnya baik. Dari pihak mempelai wanitanya, siapa tadi? Zainab tadi itu ternyata hasilnya baik, sudah disatukan saja, diakadkan. Tak perlu mengikuti adat Jawa tadi itu, pon, kliwon. Tapi kalau ada orang mengikuti adat Jawa dihitung. Ya, Ahmad berapa jumlahnya mengikut hitungan Jawa. Zainab berapa. Terus keluarga mengatakan, oh cocok ternyata. Ya sudah dilanjutkan saja pernikahannya. Enggak apa-apa itu. Kalau menurut saya begitu. Karena tidak bertentangan. Jelas ya? Pak Kiai, apa hukum menyediakan sesajen untuk arwah leluhur yang biasa dilakukan dari hari kematiannya hingga hari ke-7. Sesajen untuk arwah leluhur. Ini yang salah. Karena arwah itu tidak perlu sesajen. Sesajen itu kan macam-macam bentuknya seperti makanan, ya, atau kopi kayak gitu ya. Yang tadi saya sebutkan tadi tidak boleh itu. Karena memang roh-roh orang tua kita, keluarga kita itu tidak perlu sesajen. Bagaimana dengan bunga? Nah, cara mempergunakan atau memperlakukan bunga itu ada dua macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Loh, kok bisa? Ya, kalau bunga yang kita bawa ke kuburan, itu niatnya kita untuk sesajen. Ya, sesajen pada arwah. Biasanya ditambahi dengan telur, kan gitu ya. Ya, dengan beberapa tambah-tambahan ini dan itu gitu. Niatnya untuk sesajen. Ini karena kakek saya ini senang telur, kakek saya ini penjual bunga, kakek saya ini dan seterusnya. Ayah saya ini penggemar rokok, kasih rokok juga. Ayah saya ini suka minum teh, kasih teh juga, ya, dan lain sebagainya. Itu sesajen, tidak boleh. Jelas hukumnya tidak boleh. Niatnya salah. Niatnya salah.
Tapi kalau mencari bunga untuk nyekar itu ditaruh di atas pusara, maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena Nabi pun pernah nyekar. Jadi suatu saat tatkala Nabi Muhammad SAW jalan ada hajat, kemudian beliau ringkasnya, ada beberapa riwayat, ringkasnya beliau menemukan 2 kuburan. Kemudian beliau minta kepada sahabat yang mulahid yang mengantarkan beliau, yang nemeni beliau, ya, minta dicarikan pelepah kurma. Ada beberapa riwayat, tapi ini saya satu aja ya. Akhirnya 2 pelepah kurma itu ditancapkan di bagian kepala kuburan mayit itu, kuburan mayit itu. Ada 2 kan, kanan dan kiri. Itu berarti Nabi SAW nyekar, tapi nyekarnya itu dengan pelepah kurma. Itu adalah zaman Nabi dulu. Nyari bunga susah di sana. Di Madinah nyari bunga susah. Ya enggak? Yang ada pelepah kurma. Ulama-ulama yang masuk ke Indonesia cari pelepah kurma susah. Dapatnya bunga. Ya sama saja. Tujuannya apa? Kata Nabi, tatkala pelepah kurma yang ditancapkan pada bagian kepala kuburan mayit tadi itu, selagi masih segar, hijau lah gitu. Ya, ini berdoa, beristighfar. Dan Nabi juga berdoa, mudah-mudahan yang ada di dalam kuburan ini diringankan siksanya. Itu doa Nabi. Sedangkan kita yakin bahwasanya bunga-bunga atau dahan pohon yang masih hidup itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka boleh jadinya. Nah, cuman saja Nabi nyekar dengan pelepah kurma, kita nyekar dengan bunga. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan sangat mudah cari bunga. Kalau harus sama dengan Nabi, kita mau nyekar harus pergi ke Saudi dulu. Nyari pelepah kurma. Ya enggak? Gimana itu? Kita dapat yang panjang. Masuk pesawat susah ini. Diizinkan atau enggak diizinkan. Akhirnya enggak nyekar-nyekar gitu kan ya. Maka praktis ulama-ulama Indonesia zaman dahulu kala yang menyebarkan di Indonesia seperti para wali songo itu ngajari. Oh ini dikiaskan. Bunga yang ditabur pada pusara dikiaskan dengan Nabi menancapkan dahan pelepah kurma. Jadi ya jelas ya. Jadi memperlakukan bunga kalau kita ke kuburan ada 2 macam. Kalau kita ittiba bin Nabi juga ittiba mengikuti Nabi serta mengikuti ajaran para ulama salaf. Khususnya yang masuk di Indonesia yaitu menabur bunga di kuburan boleh hukumnya. Tapi kalau niatnya ditaruh di tempat, suatu tempat ada beseknya, ada bunganya, disuruh dikasih rokok, dikasih kopi. Mungkin yang lain, mungkin yang meninggal ini suka Sprite, diberikan Sprite gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Dikasih telur. Kalau sekarang itu anak-anak sekarang kan suka yupi-yupi, misalnya kasih yupi-yupi. Ya enggak boleh jadinya. Karena memperlakukan seperti sesajen. Kok bisa? Barangnya sama kok hukumnya berbeda. Iya, banyak yang begitu. Pisau itu bisa, kita beli pisau bisa halal bisa haram. Kalau kita beli pisau, saya beli pisau untuk ibu saya misalnya. Ya, buat apa? Buat masak di dapur, maka dapat pahala kita. Tapi kalau gini, saya beli pisau ini untuk apa? Menikam orang, nanti saya ambil hartanya. Berarti kita jadi perampok dan pembunuh. Menjadi beli pisaunya hukumnya haram. Tergantung dari gimana memperlakukan pisau. Seperti juga tadi bunga. Kalau cara memperlakukan bunga di kuburan bisa, maka jadi boleh. Ya. Tapi kalau cara memperlakukan bunga itu tidak bisa menjadi syirik bahkan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Tergantung ya. Kalau syirik iya, ternyata dianggap kuburan ini ada penunggunya. Saya akan menyembah penunggunya agar saya diberi uang, diberi kekayaan dan seterusnya. Ini menjadi syirik. Tak boleh. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Semoga apa yang kita simak dapat bermanfaat. Di sini dapat disimpulkan bahwa adat istiadat itu bisa kita terima asalkan memenuhi syarat, yaitu sesuai dengan kaidah syariat Islam. Sekian dialog santri pesantren ilmu Al-Quran
dengan Kiai Haji Lutfi Basori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.